Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, rekan-rekan semua, para pembelajar, para pencinta buku, para penghobi bacaan buku-buku pengembangan diri, bisnis, motivasi, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya sudah menyelesaikan membaca buku yang berjudul Mindset, tulis oleh Carol, menulis juga buku yang judulnya Sleep Theory, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Ini juga ada statementnya Prof. Renal Kasali. Ya. Dengan buku ini kita memperbarui cara mendidik dan membesarkan anak kita. Ya. Karena ada faktor lain selain prestasi akademik yang harus dibangun untuk melahirkan kehebatan. Selamat membaca dan bersiaplah untuk membuka pintu-pintu perubahan. Baik, beberapa kali saya sudah merekam sharing atau review buku yang saya baca dan sempat saya rekam. Sebetulnya ini adalah untuk konsumsi atau kepentingan dokumentasi pribadi saya, jika mana saya untuk mengulang buku ini tidak perlu lagi membaca secara keseluruhan, tetapi tinggal membuka review yang saya rekam ini. Tetapi bila mana ini bermanfaat bagi semuanya, tentunya saya sangat sangat bergembira sekali atau sangat senang jika yang saya buat ini, sesuatu yang saya buat ini bermanfaat bagi banyak orang. Baik, di bagian pertama penulis menjelaskan ini ada beberapa jenis mindset. Jadi silakan, ini ada 4 pertanyaan, atau 4 pertanyaan untuk diri sendiri. Di manakah kita berada saat ini, memiliki mindset apakah kita. Jadi jika Anda punya prinsip bahwa kecerdasan atau inteligensi Anda itu merupakan sesuatu yang sangat mendasar, bahwa Anda berkeyakinan bahwa kalau orang pintar itu atau IQ-nya tinggi itu sudah dari lahirnya, sudah dari sananya. Kemudian kedua adalah Anda dapat mempelajari hal-hal baru, tetapi Anda benar-benar dapat tidak mengubah kecerdasannya. Jadi ikut berbagai macam keterampilan, kursus, latihan dan sebagainya, tetap saja tidak mengubah kecerdasan Anda. Gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah tidak masalah seberapapun besarnya kecerdasan Anda yang dimiliki, Anda selalu mengubahnya meskipun hanya sedikit. Jadi misalkan tidak bisa bahasa asing, kemudian kita sedikit mengucapkan, tadinya tidak berani berkomunikasi dengan orang asing dengan menggunakan bahasa Inggris misalnya, kemudian kita ada punya keberanian sedikit, itu ada perubahan sedikit. Kemudian yang keempat adalah secara substansi Anda dapat selalu mengubah kecerdasan Anda. Jadi yang keempat, bahwa Anda berprinsip bahwa secara substansi kecerdasan Anda itu dapat berubah sesuai dengan keinginan Anda. Jika Anda memilih nomor 1 dan 2, berarti Anda saat ini berada di mindset tetap atau fixed mindset. Jika Anda berada di 3 dan 4, berarti Anda saat ini bermindset tumbuh atau growth mindset. Jadi mindset itu ada 2, fixed mindset dan growth mindset. Next. Bagian kedua adalah memahami mindset. Ketika Anda mengerjakan sesuatu yang mudah, itu penuh dengan semangat, antusias, kemudian bertemu dengan di bagian yang sulit,
Anda menyerah dan Anda menyerah, kemudian ini pekerjaan ini tidak cocok untuk saya, ini terlalu rumit, ini terlalu, Anda menyerah, pokoknya itu berarti tanda-tandanya Anda berada di mindset yang tetap atau fixed mindset. Tapi ketika Anda bertemu dengan suatu tantangan dan rintangan, kemudian Anda tetap semangat untuk belajar, menerima kritik yang membangun, mencari solusi, mencari jalan keluar, dan lain-lainnya sifatnya positif, Anda berada di mindset pertumbuhan, growth mindset. Ketiga adalah kebenaran tentang kemampuan dan pencapaian. Ya, ada banyak mitos tentang kemampuan dan pencapaian, terutama dari orang-orang, terutama dari orang-orang seperti Mozart, Thomas Alva Edison, dan lain-lain, bahwa mereka itu orang yang tiba-tiba menghasilkan hal-hal yang menakjubkan. Jadi misalnya Thomas Alva Edison, kemudian Mozart, itu memang mereka sudah ahli lah dari sananya gitu. Ada orang yang memiliki prinsip seperti itu. Padahal mereka semua itu bekerja berulang-ulang, bekerja siang dan malam, mereka itu tetap tidak sendirian, dibantu oleh tim atau orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak tiba-tiba memiliki kemampuan dan pencapaian kesuksesan dengan sendirinya. Kemudian bagian keempat adalah olahraga mindset sang juara. Jadi bagi Michael Jordan, kesuksesan berasal dari pikiran atau mindset mental juara. Jadi ketangguhan mental dan hati jauh lebih kuat daripada keunggulan fisik yang mungkin Anda miliki. Itu mindset dari seorang juara bola basket, sang mega bintang bola basket Michael Jordan. Kemudian sifat khusus seorang juara adalah kemampuan untuk menang ketika segalanya tidak berjalan dengan baik. Jika Anda tidak bisa bermain dengan baik di semua situasi, Anda sedang kacau. Jadi mental sang juara itu di segala kondisi dia akan tetap berprinsip bahwa akan menampilkan yang terbaik. Bagian kelima adalah bisnis mindset dan kepemimpinan. Para pemimpin hebat di dunia tidak berniat menjadi pemimpin. Mereka hanya melakukan apa yang mereka cintai dengan semangat, antusias yang luar biasa, kemudian jalan terbuka dengan sendirinya untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kemudian ciptakanlah sebuah organisasi yang menghargai perkembangan kemampuan, dan saksikanlah akan banyak muncul para pemimpin dari organisasi tersebut. Yang keenam, hubungan. Jadi, bagian keenam adalah membahas mengenai hubungan mindset dalam cinta. Orang mindset tetap atau fixed mindset mengharapkan sesuatu yang baik terjadi secara otomatis. Jadi hubungan yang harmonis, rumah tangga yang harmonis, suami istri, anak orang tua, dan rekan-rekan kerja atau rekan-rekan bisnis, terjadinya suatu hubungan yang baik itu sudah terjadi secara otomatis. Jadi sudahlah, kalau pokoknya semua juga akan baik-baik saja. Orang mindset tumbuh atau growth mindset itu hubungan yang baik itu harus diusahakan. Jadi dia mengharapkan keajaiban bahwa suatu hubungan akan berjalan baik dengan sendirinya. Kemudian next, bagian ketujuh adalah bahas mengenai orang tua, guru, dan pelatih. Kemudian ini ada anak-anak yang mempunyai mindset tumbuh atau growth mindset ini akan merasa dibantu oleh orang tua, guru, atau pelatih.
pelatih jika diberikan suatu nasihat atau arahan atau teguran. Tetapi anak yang bermindset tetap, dia akan merasa dihakimi, disalahkan jika diberikan arahan atau bimbingan dan nasihat. Para orang tua mindset tetap akan menganggap bodoh anaknya jika tidak bisa mengerjakan sesuatu yang mereka harapkan. Tapi para orang tua mindset tumbuh atau memiliki growth mindset akan memberikan sesuatu yang dapat mereka perjuangkan, membantu hasrat, minat, dan kebiasaan anak untuk tumbuh lebih baik. Guru yang bermindset tetap ini akan menganggap siswa-siswa yang lamban sebagai anak-anak yang tidak akan mampu belajar dengan baik. Tetapi guru yang bermindset tumbuh akan berusaha untuk memahami dan mencari strategi pembelajaran yang dapat membuat anak-anak bisa belajar dengan baik. Pelatih bermindset tetap akan menuntut atlet untuk tampil sempurna tanpa sedikit pun kesalahan. Sementara pelatih mindset tumbuh akan menuntun atlet untuk melakukan komitmen menampilkan usaha yang terbaik. Kedelapan ini, bagian ke-8, bagian terakhir, mengubah mindset sebuah lokakarya. Ada beberapa karakteristik mindset. Nah, jika Anda berada di fixed mindset atau mindset tetap, bahwa keahlian atau skill dan kecerdasan itu tetap tidak bisa, sudah lahir dari sananya, sudah tidak bisa dirubah-ubah. Sementara orang-orang yang memiliki growth mindset itu skill dan kecerdasan bisa dikembangkan. Jika menemui tantangan, fixed mindset akan menghindari, growth mindset akan merangkul dan menghadapi. Kemudian jika mengharapkan suatu perhatian utama, fixed mindset akan berfokus pada penampilan, fokus akan pada hasil. Growth mindset akan terus belajar menjadi lebih baik, fokus pada proses. Jika bertemu dengan rintangan, fixed mindset akan mudah menyerah, growth mindset pantang menyerah. Kemudian usaha, fixed mindset itu usaha tidak penting, usaha sia-sia. Kemudian kalau growth mindset, usaha sebagai jalan menuju kesuksesan. Kalau mindset memaknai kritik, dia mengabaikan kritik yang membangun, sementara growth mindset belajar dari kritik. Jika melihat kesuksesan orang lain, yang growth mindset akan belajar dan mengambil inspirasi, sedangkan yang fixed mindset merasa terancam akan kesuksesan orang lain. Jika melakukan sebuah kesalahan, growth mindset akan belajar dari kesalahan, kemudian yang fixed mindset akan mengelak kesalahannya. Apa yang bisa aku katakan pada diriku? Beberapa pola pikir atau ada 10 pola pikir yang dicantumkan di dalam buku ini. Yang pertama adalah daripada bilang aku payah dalam hal ini, lebih baik bilang apa yang aku lewatkan. Aku hebat dalam hal ini, aku lebih baik bilang aku sudah berada di jalur yang benar. Daripada bilang aku menyerah, aku akan memanfaatkan strategi yang sudah aku pelajari. Ini sulit sekali, ini mungkin butuh waktu dan usaha yang lebih. Aku tak bisa lebih baik lagi, aku bisa bertambah baik, jadi aku terus berusaha. Aku tidak bisa matematika, aku akan melatih otakku belajar matematika. Aku salah, lebih baik bilang kesalahan membuatku lebih baik. Membuatku belajar lebih baik. Daripada bilang dia pintar sekali, aku lebih baik bilang aku akan cari tahu kenapa dia bisa pintar sekali. Daripada bilang ini sudah cukup baik, lebih baik bilang apa ini yang terbaik yang bisa aku lakukan. Terakhir, daripada bilang rencana tidak berhasil, untungnya ada rencana lain. Rencana B sampai Z.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, yang itu tidak semata-mata tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan dokumentasi ini sebetulnya untuk kepentingan pribadi. Jadi bila mana bermanfaat, tentunya saya sangat senang sekali. Jika tertarik dengan isi dari keseluruhan buku ini, bisa Anda dapatkan di toko-toko buku di kota Anda, atau bisa order via online, ya, atau bisa saya bantu untuk membelikannya. Silahkan hubungi email yohanidi@minaku.com atau di WA 081321832311. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.